Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fiskila Margarita Yohana Laranta. NPM saya 19040400277. Saya berasal dari kelas akuntansi A2 angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai judul yang akan saya teliti, yakni pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan gender terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Ada beberapa hal yang nantinya akan saya bahas, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, lalu yang kedua kajian pustaka, lalu bab yang ketiga adalah bab metodologi penelitian. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai bab 1 pendahuluan, yang isinya yang pertama latar belakang. Profesi auditor saat ini menjadi sangat dibutuhkan, terutama bagi para investor dan kreditor yang mempercayakan pengelolaan dananya kepada manajemen perusahaan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, manajemen perusahaan menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal untuk menghindari adanya salah satu material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Halim dalam jurnalnya tahun 2008, pertimbangan materialitas meliputi pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengukur tingkat materialitas dapat digunakan pertimbangan pendahulu tentang materialitas tersebut. Juga tingkat saldo akun, pertimbangan materialitas laporan keuangan pada akun, dan pertimbangan materialitas oleh auditor. Hasil penelitian pengaruh profesionalisme terhadap tingkat materialitas yang dilakukan oleh Malik pada jurnalnya tahun 2010 berbeda dengan hasil penelitian Kusuma pada jurnalnya tahun 2012 dan Agustianto pada jurnalnya pada tahun 2013. Hasil penelitian pengaruh etika profesi terhadap tingkat materialitas oleh Tilamra pada jurnalnya tahun 2015 berbeda dengan penelitian Lestari dan Utama pada jurnalnya tahun 2013. Penelitian Susanti tahun 2013 mengenai pengaruh gender terhadap ketidakkonsistenan hasil antara penelitian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian kembali tentang pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan gender berdasarkan sifat auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan klien. Lalu berikutnya, saya mengambil dua rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu mengenai yang pertama, bagaimana pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan gender terhadap tingkat materialitas. Lalu yang kedua, mengenai bagaimana pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan gender terhadap kinerja auditor. Yang memiliki tujuan, yang pertama adalah untuk memahami pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan gender terhadap tingkat materialitas, dan untuk memahami pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan gender terhadap kinerja auditor. Lalu berikutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian teorinya. Kajian teori menurut pemahaman pada yang pertama adalah poin pertama adalah materialitas, yaitu Rahayu dan Suhayati menurut jurnalnya tahun 2010 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat merubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Sedangkan menurut Halim tahun 2008, materialitas merupakan besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Tujuan penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup
Untuk menentukan penghilangan dan salah saji informasi akuntansi dalam laporan keuangan, diperlukan pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif yang melingkupinya. Untuk mengukur tingkat materialitas dapat digunakan pertimbangan pendahulu tentang materialitas, pertimbangan materialitas pada tingkat laporan keuangan, pertimbangan materialitas pada tingkat saldo akun, pertimbangan materialitas terhadap laporan keuangan pada akun, dan pertimbangan materialitas oleh auditor. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu profesionalisme. Menurut Hidayatullah pada jurnalnya tahun 2009 mengemukakan 5 dimensi profesionalisme, yakni yang pertama adalah pengabdian pada profesi yang dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Lalu yang kedua, mengenai kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Lalu berikutnya adalah kemandirian sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain. Lalu berikutnya, keyakinan terhadap peraturan profesi, yakni suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Lalu berikutnya, hubungan dengan sesama profesi yang menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan untuk membangun kesadaran profesional. Lalu juga saya mengambil beberapa sumber lain. Menurut Arifin tahun 2011 dalam jurnalnya, profesionalisme adalah suatu pandangan bahwa suatu keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu yang mana keahlian itu hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Lalu poin yang ketiga adalah saya akan membahas mengenai etika profesi. Dalam etika profesi, saya mengambil beberapa sumber, yakni yang pertama ada menurut standar profesional akuntan pabrik SPAP, Seksi 100 ayat 4 tahun 2011, setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi. Sebagai berikut, yang pertama ada prinsip integritas, ada prinsip objektivitas, ada prinsip kompetensi, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai prinsip integritas. Prinsip integritas, setiap praktisi harus bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam pelaksanaan pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah prinsip objektivitas, yaitu setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Lalu yang ketiga ada prinsip kompetensi. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, setiap praktisi harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten, berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan perundang-undangan dan perkembangan terkini dalam praktek. Lalu yang berikutnya prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi diharuskan menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Dan yang terakhir adalah prinsip perilaku profesional. Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Lalu berikutnya, poin selanjutnya adalah mengenai gender. Menurut Setiawati pada jurnalnya tahun 2007, gender adalah aspek non-fisiologis dari seks yang memiliki harapan budaya terhadap feminitas dan maskulinitas, dan dalam dunia kerja
identitas gender lebih berpengaruh daripada jenis kelamin. Identitas gender dalam hal ini adalah pendapat seseorang terhadap dirinya sendiri, apakah dirinya adalah maskulin atau feminin. Sifat-sifat maskulin pada diri individu adalah sangat objektif, sangat mandiri, agresif, logis, percaya diri, dan suka bersaing. Sedangkan sifat-sifat feminin adalah mengungkapkan intuisi dan perasaan, tidak terlalu ambisius, dan sangat tergantung. Selanjutnya, menurut Nobelius pada jurnalnya tahun 2012, mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Karena dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan bisa dianggap feminim dalam budaya lain. Lalu saya akan menjelaskan mengenai kajian empirisnya atau penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma pada jurnalnya tahun 2012 tentang pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas menunjukkan hasil bahwa profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor secara parsial dan simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dalam kajian empiris ini, saya mengambil banyak sumber seperti yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Sulis, tapi dalam PPT ini saya akan menjelaskan beberapa saja, tidak semua, karena terlalu banyak. Maka saya lanjutkan. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa seorang akuntan publik yang profesional akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. Jadi semakin profesional seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat. Penelitian yang dilakukan oleh Agustianto pada tahun 2013 tentang pengaruh profesionalisme, pengalaman auditor, gender, dan kualitas audit terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, pengalaman auditor, gender, dan kualitas audit secara parsial dan simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gender berdasarkan jenis kelamin mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemenuhan tugasnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Berdasarkan landasan teori dan hasil beberapa penelitian terdahulu pada kajian empiris tadi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kerangka konseptual penelitian ini digambarkan seperti gambar di sini, yaitu profesionalisme, etika profesi, dan gender sangat mempengaruhi pada tingkat materialitas. Seperti gambar di situ terpampang bahwa garis panah akan mengarah pada tingkat materialitas. Lalu berikutnya, masih dalam bab 2, saya akan membahas mengenai hipotesis. Saya mengambil 5 hipotesis, yakni hipotesis yang pertama, variabel profesionalisme, etika profesi, dan gender secara simultan berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hasil penelitian Kusuma pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sementara itu, menurut Agustianto pada tahun 2013 juga menyimpulkan bahwa profesionalisme, pengalaman auditor, gender, dan kualitas audit secara simultan mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, sehingga peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, variabel profesionalisme, etika profesi, dan gender secara simultan berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Lalu, hipotesis yang kedua. Variabel profesionalisme secara parsial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dari Jayanti pada jurnalnya tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa profesionalisme mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma tahun 2012 yang juga membuktikan bahwa profesionalisme auditor secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
Namun, penelitian yang dilakukan oleh Malik pada tahun 2010 menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Variabel profesionalisme secara parsial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Lalu hipotesis yang kedua, variabel etika profesi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian oleh Kusuma tahun 2012 yang menyebutkan bahwa etika profesi secara parsial mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian tim Tilamra tahun 2015 juga membuktikan bahwa etika profesi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Utama pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Variabel etika profesi secara parsial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Lalu adalah hipotesis keempat. Variabel gender secara parsial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian Agustianto pada tahun 2013 yang menyimpulkan bahwa secara parsial variabel gender berdasarkan jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pertimbangan materialitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti pada tahun 2012 juga menyimpulkan bahwa gender berdasarkan sifat mempengaruhi problem solving ability auditor. Lalu penelitian Susanti pada tahun 2012 bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari pada tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa gender berdasarkan sifat tidak mempengaruhi audit judgment. Sementara untuk menentukan tingkat materialitas diperlukan problem solving ability dan audit judgment seorang auditor, sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni variabel gender secara parsial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Lalu berikutnya adalah hipotesis kelima, yakni variabel profesionalisme berpengaruh dominan terhadap tingkat materialitas. Hasil penelitian Malik tahun 2010 yang menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanti pada tahun 2012 yang menyimpulkan bahwa profesionalisme mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas. Selain itu, hasil penelitian Kusuma pada tahun 2012 juga menunjukkan bahwa profesionalisme secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Kemudian, menurut Agustianto pada jurnalnya tahun 2013 juga menyimpulkan bahwa profesionalisme secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti, Kusuma, dan Agustianto didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tilamra pada tahun 2015 yang juga membuktikan bahwa profesionalisme secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sehingga peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut, variabel profesionalisme berpengaruh dominan terhadap tingkat materialitas. Lalu bab terakhir, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, membahas mengenai rancangan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research atau penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis pada jurnalnya Faisal tahun 2008. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti oleh Ari Kunto pada tahun 2006. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel diambil berdasarkan kriteria jabatan, yakni senior auditor, supervisor, manajer, dan partner. Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 95 orang auditor dari 120 orang auditor dari 8 kantor akuntan publik yang ada di Malang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner
melalui berupa profesionalisme, etika profesi, gender, dan tingkat materialitas. Variabel dependen Y dalam penelitian ini adalah tingkat materialitas, sedangkan variabel independen X dalam penelitian ini adalah profesionalisme, etika profesi, dan gender. Lalu pada bab ketiga ini saya akan juga menjelaskan mengenai teknik analisis data saya, yaitu menurut Ghazali pada jurnalnya tahun 2006, regresi linier berganda dapat dianalisis dengan rumus berikut. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terkait Y adalah dengan model regresi linier berganda. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah normalitas. Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y adalah dengan model regresi linier berganda. Menurut Ghazali tahun 2006 yang sudah dipaparkan dalam slide ini. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai uji instrumen penelitian. Dalam uji instrumen penelitian, saya mengambil dua uji, yakni uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkap informasi yang akan diteliti. Uji validitas dilakukan dengan model korelasi produk momen model Pearson dalam jurnalnya Ghazali tahun 2006, yaitu mengkorelasikan skor indikator-indikator setiap variabel dengan skor totalnya. Kriterianya apabila nilai signifikansi suatu variabel tersebut lebih kecil dari alfa, yang sama dengan 0,05 atau 5%, maka alat ukur tersebut mempunyai validitas dalam arti bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat mengukur fungsi ukurnya sesuai yang diinginkan. Lalu uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur atau kuesioner yang digunakan dapat memberikan hasil yang konsisten atau tidak berbeda jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama pada waktu yang berlainan. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan model alpha Cronpach pada jurnalnya Ghazali tahun 2006. Kriterianya adalah jika D hasilnya lebih dari 0,60, maka menyatakan bahwa instrumen tersebut reliabilitasnya tinggi. Lalu yang berikutnya mengenai uji asumsi klasik. Saya mengambil 3 uji asumsi klasik, yaitu yang pertama adalah uji multikolinearitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Uji yang pertama, saya akan membahas mengenai uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF-nya. Jika nilai kurang dari 10, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Lalu berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan metode scatter plot. Jika grafik plot menunjukkan tidak beraturan, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu yang ketiga adalah uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah
memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Kriterianya jika nilai asim, sig, model Kolmogorov sampai Smirnov melebihi alfa 5%, berarti data variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Jadi model regresi memenuhi asumsi normalitas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.